Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi untuk kita semuanya. Yang terhormat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang kami hormati para Kasubdit lingkup Direktorat APK, yang kami hormati para pejabat pengawas lingkup Direktorat APK, serta Bapak Ibu semua, yang semoga selalu berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat dan juga begitu banyak karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat ya Bapak Ibu, sehingga hari ini kita bisa bersama untuk menghadiri inspirasi pagi dalam pembangunan zona integritas di hari Jumat di awal bulan Juli 2021. Dan di kesempatan yang baik ini, kami pula mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendoakan apabila barangkali ada teman kita, keluarga kita, maupun sahabat kita yang hari ini sedang diberikan ujian berupa sakit, kita doakan semoga selalu diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga bisa bergabung bersama kita kembali. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa inspirasi pagi hari ini akan kita buka dengan menyaksikan yel-yel Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Mohon maaf sebentar, Bapak Ibu. APK bersih, jujur, melayani. Kami Direktorat APK siap wujudkan mereka, anti korupsi, layanan prima. APK, APK, APK bersih, jujur, dan melayani. Itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. APK bersih, jujur, melayani. Baik, APK bersih, jujur, dan melayani. Itulah yel-yel dari Direktorat APK. Semoga dengan setiap hari ya, setiap hari kerja diputarkan yel-yel Direktorat APK, kita semua akan menjadi lebih hafal dan juga lebih semangat, terutama dalam membangun zona integritas di lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di hari Jumat ini, Jumat yang ceria dan berbahagia, biasanya kita mengenal Jumat, hari Jumat itu hari Jumat Kerida ya Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu semuanya sudah berolahraga nih di sini? Karena di masa pandemi seperti ini ya, kebugaran tubuh itu akan sangat baik untuk menambah imunitas. Selain itu juga olahraga sebagai salah satu sarana untuk menghidupkan work-life balance, untuk keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Dan semoga dengan walaupun kita terbatas ya di kondisi pandemi, Bapak Ibu semuanya tetap meluangkan waktunya untuk selalu berolahraga. Nah, bicara mengenai work-life balance, selain kesegaran atau kesehatan jasmani, kita pun membutuhkan asupan positif untuk jiwa kita. Nah, semoga dengan adanya inspirasi pagi ini bisa memberikan asupan positif bagi jiwa kita karena kita akan mendengarkan begitu banyak inspirasi-inspirasi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh inspirator kita. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya,
tema inspirasi pagi ini cukup relevan dengan kondisi kita saat ini. Karena kita menghadapi ya, Bapak Ibu semuanya telah menghadapi, kita pun semua menghadapi kondisi pandemi mulai dari 2020, di mana kondisi pandemi ini menuntut kita untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri baik di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan atau di pekerjaan kantor. Tentu saja dengan adaptasi yang diperlukan ini membutuhkan atau seringkali kita menemui tantangan-tantangan. Dan untuk menghadapi tantangan tersebut kita butuh kesabaran Bapak Ibu. Nah, pas sekali tema di inspirasi pagi ini yang akan disampaikan oleh inspirator kita, yaitu Bapak Dwinanto, mengenai yuk bersabar dimanapun dan juga kapanpun. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami silahkan kepada Pak Dwinanto untuk bisa sharing inspirasi yang semoga menjadikan asupan positif bagi diri kita untuk bisa termotivasi, untuk bisa lebih sabar. Baik, silakan Pak Dwinanto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Direktur, Bapak Ibu Kasubdit, teman-teman semua, pertama sekali marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, nikmat, begitu banyak karunia yang sampai dengan saat ini kita juga mendoakan teman-teman kita yang sekarang isolasi mandiri ya, mudah-mudahan segera pulih ya. Mas Sarul, ada namanya yang dari KPP ya, Pak Ambar ya, seperti itu. Nah, tadi Pak Supri infokan ke saya nih ya, Pak Supri. Nah, mudah-mudahan kita doakan teman-teman bisa sabar, bisa segera pulih dan yang pun bisa juga tetap diberikan. Baik, teman-teman semua, selama ini kita sering kali mengkhususkan sifat sabar itu untuk kondisi-kondisi tadi yang benar sampaikan gitu ya, ada tantangan, ada musibah, sakit seperti itu ya, atau ada sesuatu yang sulit ya, yang sering kita mau demikian. Ya, kadang kita rasakan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kondisi yang mengharuskan kita sabar itu tidak hanya itu. Ya, nah ini mungkin silakan teman-teman bisa di-share nih, apalagi nih kira-kira, apalagi Mbak Dona, kira-kira yang mengharuskan kita sabar apa tuh? Kondisi apa lagi misalnya? Misalnya kalau mungkin lagi ini ya Pak, yang teman-teman yang sedang isolasi mandiri itu sabar. Terus lagi sakit nih ya. Lagi sakit. Itu. Oke, contohnya nih misalnya Mas Anas, harus sabar gimana nih? Jangan marah gitu misalnya gitu ya, jangan marah-marah misalnya begitu ya. Tuh Pak, itu ada Mas Yadid di chat Pak, bersabar habis dapat token Pak. Tanggal awal langsung di kredit semua itu Pak. Ini luar biasa ini ya. Ya betul, bersabar baru dapat token, tidak ngabisin semua. Mbak Erva, apalagi Mbak Erva, kira-kira kondisi yang harus kita sabar? Pak, bersabar menghadapi anak saya. Nah, itu betul itu ya. Terutama PJJ sekarang nih anak-anak pada semuanya ya. Iya, iya betul-betul. Nah, iya sama itu. Anak-anak saya juga begitu tuh ya. Nanti bilangnya lagi belajar, padahal begitu dilihat, oh lagi buka Mobile Legends kan seperti itu. Oke deh. Nah, jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kondisi yang mengharuskan kita sabar itu banyak ya. Nah, saya ingin menceritakan nih, ada lagi varian lain ini. Ya, varian lain, bukan varian baru, tapi varian lain dari sabar. Ya. Ternyata dengan sifat sabar jenis ini, itu bisa menghasilkan sifat-sifat yang baik yang lainnya. Seperti yang diarahkan Ibu Direktur pada saat topik of inspirasi pagi hari Senin yang lalu. Bu Mega masalah kejujuran, Pak Denny masalah senantiasa senyum dan ramah, Mas Rahmat mengenai komitmen. Nah ini ternyata sifat sabar yang jenis ini bisa menghasilkan
kebaikan-kebaikan atau perilaku baik yang disebutkan. Apa jenis sabar itu? Yaitu sabar untuk senantiasa mematuhi peraturan, ya. Untuk senantiasa disiplin, ya. Sabar untuk senantiasa komitmen, seperti itu. Itu pun butuh kesabaran. Nah, sabar ini berlaku untuk semua orang, apapun profesinya dan apapun kondisinya, seperti itu. Nah, saya mau cerita nih, ini kan lagi musimnya bola ya. Nah, jadi dalam dunia sepak bola itu teman-teman, ya, ada strategi-strategi yang sering kita kenal kan, ada pick and rush Inggris, apalagi itu Mas Yongki, tiki-takanya Spanyol, ya, apalagi misalnya total footballnya Belanda, begitu ya. Nah, tapi jangan lupa ada satu lagi strategi yang pernah bahkan sampai sekarang, ya, Catenaccio-nya Itali, ya. Kalau kita lihat tuh mereka itu disiplin banget itu main bola, bertahannya, gitu ya. Bahkan ada orang yang kadang-kadang males lah nonton kalau Itali main bola, itu bosen gitu ya. Tapi kita lihat gitu ya, sisi positifnya adalah mereka sangat disiplin, ya, sangat sabar, man to man markingnya itu luar biasa, ya, sehingga para atakante yang penyerang musuh itu mati udah. Itu kalau kita lihat, kalau orang lain backnya 2, dia 3 backnya, ditambah libero, seperti itu, ya, luar biasa itu. Nah, mungkin zamannya saya, Pak Denny, Mas Rahmat juga mungkin ya, kita kenalkan dream teamnya AC Milan itu kan ya, di Serie A itu, ya, itu ternyata bukan hanya karena ada Ruud Gullit, ada Van Basten, ada Frank Rijkaard, seperti itu ya, tapi juga kita lihat barisan belakangnya siapa, ada Baresi, ada Maldini, ada Costa Curta, luar biasa itu, ya. Jadi rata-rata ketika Catenaccio ini dipadukan dengan sepak bola modern, itu luar biasa. Sampai sekarang pun demikian. Ya, tim Italia di Euro kan belum pernah kebobolan seperti itu. Ya, nah, jadi Mancini itu tetap mewarisi strategi dari leluhurnya itu. Ya, pertahanan di lini belakangnya luar biasa. Nah itu mereka sabar, disiplin sekali. Kalau kita lihat tuh mereka main teman marking seperti itu. Ya, baik, yang berikutnya lagi, ini masih bola juga nih, ya. Masih mengenai bola. Tahun 86, ini saya, Pak Denny, sudah menjadi saksi hidupnya nih, ya. Saat final antara Argentina dengan Jerman, itu luar biasa itu, ya. Disiplinnya Jerman dengan pola staying power-nya itu luar biasa, ya. Dari yang ketinggalan 2-0 bisa menyamakan menjadi 2-2. Ya, bisa menyamakan menjadi 2-2. Itu kalau teman-teman lihat di sejarah persepak bolaan lah, di googling lah silakan. Itu Rummenigge itu menyamakan 2-1 atau mulai membuat gol itu di menit ke-70-an udah. Menit 70-an. Kemudian Rudi Voller satu lagi, sama 2-2. Begitu. Ya. Di menit-menit 70-an ke atas. Luar biasa, ya. Disiplinnya, komitmennya, kesabarannya mereka, ya. Nah, tapi sayang memang meskipun hasilnya kalah 3-2 oleh golnya Buruchaga itu, tapi kita bisa melihat ya pelajaran bagaimana ya, kesabaran mereka itu bisa berbuah dengan suatu hasil yang menjadikan orang itu terpesona seperti itu. Sepak bola Italia, sepak bolanya Jerman. Nah, sekarang kita balik nih ke kondisi diri kita nih sekarang, ya. Nah, di kita pun sama dalam keseharian di kantor, ya, di rumah, ya. Ternyata kesabaran untuk menjalankan etika, ya, kesabaran untuk menjalankan peraturan, ya, kesabaran untuk mematuhi kesepakatan yang kita buat itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kita janji sama anak kita, gitu. Ini nanti kalau kamu sudah menyelesaikan PR, ayah boleh kasih HP 1 jam. Nah, itu kita kasih HP 1 jam. Sabar, nungguin gitu kan. Nah, mereka main gitu. Anaknya juga begitu. Disuruh juga sabar, kalau memang belum dapat HP jatahnya, jangan dikasih HP dulu. Begitu, seperti itu. Ini ibu-ibu pengalaman kan, kalau sudah PJJ masalah HP dengan anak-anak ini kan, menjadi
isu kekinian sekarang kan gitu seperti itu. Nah, jadi sabar terhadap tadi mematuhi etika, mematuhi peraturan ya, mematuhi apa tadi kesepakatan itu sangat dibutuhkan. Nah, ini akan melahirkan sifat-sifat terpuji yang lainnya tadi yang saya sampaikan, misalnya ketika Bu Mega bicara kejujuran, orang harus sabar untuk jujur, nggak boleh ya sekarang banyak sekali godaan-godaan untuk tidak jujur ya seperti itu ya, atau sabar untuk tetap berkomitmen seperti kemarin Mas Ahmad, komitmen dengan janji layanan, komitmen untuk senantiasa berperforma baik meskipun WFH, seperti itu sama ya. Nah, semuanya akan berbuah baik ketika semuanya dilandasi dengan kesempurnaan. Nah, sekarang terakhir nih teman-teman semua, gimana sih bisa sabar? Ya, gimana bisa sabar ini? Ini saya juga masih belajar sabar soalnya, begitu kan? Demikian. Nah, yang pertama itu kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar diberikan sifat untuk bisa sabar. Segala aktivitas yang diawali dengan doa, insya Allah berkah. Ya, insya Allah akan on the track pada jalan yang benar. Ya, ingat ini pesannya Pak Dirjen waktu halal bihalal awal bulan Juni yang lalu. Ya, beliau mengingatkan agar mengawali setiap aktivitas kita itu dengan Bismillah. Coba luar biasa Pak Dirjen ngasih pesan kayak gitu. Ya biar kita aktivitasnya berkah, meskipun harus malam-malam tetap harus rapat, harus nyiapkan bahan dan seterusnya, berkah dan tetap dituntun ke jalan yang benar. Nah, sama kalau kita mau sabar pun sama, ya kita minta agar diberikan sifat sabar. Mungkin sering ada pertanyaan ini, Pak, lebih dulu mana doa dengan action? Nah, kalau saya menjawabnya dengan doa. Kenapa? Dengan doa itu kita akan dituntun apa action yang akan kita lakukan. Seperti itu. Panduan tuh, ya. Oleh Sang Pencipta, oleh yang membuat kita bisa seperti ini, begitu ya. Nah, ini jalan yang seperti ini. Kamu harus begini, jangan seperti ini. Nah, demikian. Itu dengan doa. Dituntun kita dengan doa. Baru kita kemudian menyertainya dengan dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang pertama. Yang kedua, gimana bisa sabar? Kita harus paham kenapa harus sabar. Jadi pertanyaan why-nya itu harus dijawab. Ini ada sebuah konsep bisa dipakai di organisasi boleh, bisa dipakai di individu pun boleh. Ya, golden circle. Mungkin teman-teman sudah tahu dari Simon Sinek, influencer, motivator, begitu bukunya pun banyak. Lo bikin 3 lingkaran itu, what gitu ya, how, why gitu kan, seperti itu. Ya. Rata-rata orang bisa menjawab ketika ditanya what, apa yang kamu perbuat? Saya bikin laporan Pak, saya bikin Al-Kabun, saya bikin saya bikin peraturan ya. Tapi begitu ditanya, kemudian ketika ditanya bagaimana cara bikinnya, bisa juga jawab. Oh bikinnya begini Pak, ada UAT-nya, teman-teman SA sekarang lagi UAT misalnya gitu ya, sudah selesai mungkin ya, alhamdulillah terus saya bosan. Kemudian bahas dengan Rokum ya, teman-teman di PLKPP, di APP Gabun, oh begini Pak cara bikin laporannya. Tapi begitu ditanya, why, kenapa kamu bikin ini? Ya, ini yang kadang-kadang kita gagap menjelaskannya. Nah, jadi pemahaman mengenai kenapa kita harus sabar itu akan mendrive kita untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan di balik kesabaran. Kenapa saya harus sabar untuk taat ya? Oh, dengan saya sabar nanti akan teratur itu, ya. Peraturan akan diterapkan, keteraturan akan bisa terwujud. Ya, kenapa saya harus sabar? Gak boleh marah-marah sama anak-anak misalnya di rumah. Oh, karena nanti kalau dimarah-mari akan seperti ini. Nah, gitu. Ya. Itu akan membawa kepada intensi kenapa kita harus sabar kalau kita paham dengan jawaban itu. Ya. Oh iya, saya harus sabar agar bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu begitu. Bahkan disayang Tuhan kan, seperti itu kan, demikian. Fokus saya sabar, intensinya biar bisa menyenangkan orang lain, seperti yang Pak Denny bilang, untuk menyenangkan orang lain seperti itu. Ya. Kita harus bisa menjawab kenapa kita harus sabar. Dipahami. Ya, kok saya harus sabar ya gitu. Ya memang ini butuh
butuh latihan karena memang kadang-kadang kebutuhan untuk sabar itu kan datangnya cepat sekali gitu kan. Misalnya pas lagi datang musibah, datang kondisi sulit dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ya bagaimana kita bisa sabar? Sebenarnya praktekkan saja. Gitu. Ingat nasihatnya dari Agim itu kan begitu ya. Mulai dari yang kecil, ya, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Udah gitu, ya. Praktekin aja udah, ya. Yang kecil dulu tuh kita sabar dengan hal yang kecil. Terus gak usah nyuruh orang lain untuk sabar. Kita sendiri aja suruh sabar dulu diri sendiri. Ya gitu. Dan mulai dari saat ini, dari sekarang. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Dona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi, luar biasa sekali ya inspirasinya hari ini. Dan sepertinya ramai ini di kolom chat, saya membaca beberapa karena dihubungkan dengan bola. Tadi Pak Dwi sempat ini ya, menyampaikan laga tahun 86. Waduh Pak, saya belum lahir Pak. Di tahun itu. Ya ini mungkin untuk selanjutnya ya Pak Ferry maupun teman-teman lainnya, ini kita bisa mengadakan inspirasi pagi, mengambil hikmah dari pertandingan bola ini Pak, sepertinya ya Bapak Ibu semuanya. Nah baik Bapak Ibu, mungkin sedikit saya bisa simpulkan ya dari tadi yang Pak Dwi sampaikan. Ternyata varian baru itu tidak hanya untuk COVID ya, tapi untuk jenis sabar juga. Nah, tadi ada varian baru jenis sabar yang akan menghasilkan banyak-banyak kebaikan untuk semuanya, yaitu sabar untuk senantiasa mematuhi peraturan. Mungkin ini sedikit sulit ya Bapak Ibu bagi kita, apalagi yang belum terbiasa, karena kita harus disiplin. Tapi Pak Dwi juga tadi memberikan bagaimana sih caranya kita bisa bersabar, yaitu ada 3, berdoa, dan paham kenapa kita harus bersabar, dan yang terpenting adalah praktikan ya, karena ilmu kalau dikatakan saja atau kita pelajari saja tanpa diamalkan atau dipraktikan itu tidak ada harganya ya jadinya. Nah, baik untuk inspirasi pagi kali ini selain menyapa atau selain ada dari inspirator kita, saya juga ingin menyapa rekan kita, kan karena inspirasi pagi ini kita juga diharapkan bisa mengetahui ya kondisi dari rekan-rekan kita seperti apa. Dan untuk yang saat ini beruntung di Jumat pagi ini, kira-kira saya mau menyapa siapa ya? Mohon kesediaannya mungkin Pak Wahid Ahyani nih, sebagai arranger dari Yel-Yel Direktorat APK. Ini kan berhubungan dengan bola ya Pak ya, kalau nggak salah Yel-Yelnya juga terinspirasi dari supporter bola. Nah, mungkin saya ingin menyapa dulu ya Pak Wahid. Bisa ya Pak. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak pagi ini Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah Mbak Dona, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat semua. Oh iya. Mana Mbak? Iya. Sudah sarapan Pak hari ini Pak? Atau ngopi dulu nih? Nah ini Mbak, pagi-pagi belum ngopi sudah ditunjuk, ini harus sabar juga ini saya. Oh ini harus sabar ya Pak ya, karena belum ngopi sudah disapa. Keluarga dalam keadaan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sehat. Nah mungkin Pak bicara soal kesabaran nih Pak Wahid. Mungkin ada satu momen atau apa ya, pengalaman yang bisa di-share ke kita semua mengenai kesabaran. Mungkin bisa juga kemarin dalam menciptakan Yel-Yel Direktorat APK ini perlu kesabaran untuk mencari inspirasi atau seperti apa Pak? Oke Mbak Dona, terima kasih. Mohon izin ikutin Bapak Ibu Kasudit dan rekan-rekan semua. Ini kayaknya mending bahas bola aja ya. Lebih ramai ya Pak ya. Analisisnya Pak Dwinonto ini udah seperti bungkus Naini nih kalau zaman tahun Serie A zaman dulu ini. Karena ternyata banyak sekali ya yang Milanisti gitu ya. Tapi kebetulan saya Juventino Pak, mohon izin. Kalau Juventino itu nggak terlalu bersabar-sabar amat gitu ya. Karena nggak terlalu Catenaccio ini, karena dia trequartista ya istilahnya kalau nggak salah itu. Zamannya Roberto
Kayaknya orang Banjarnegara nih, mungkin temannya Mbak Dona, Roberto Subagio gitu ya. Kalau di sana Roberto Baggio, kalau di Jawa mungkin Roberto Subagio gitu. Itu lebih nggak bersabar gitu, tapi mainnya lebih terstruktur semenjak adanya Pirlo gitu. Oke Mbak, mungkin apa ya, tadi sharing sabar ya, mungkin kalau urusan sabar ya udah nggak kurang-kurang ya Mbak Monisin ini. Iya, Tapi Pak. kayaknya tadi Mbak Dona nunjuk saya ini karena alasan primordial ini sepertinya nih, karena sama-sama ngomong apa kensis ini. Enggak, Pak, saya menunjuk Pak Wahid itu sepertinya dari tampilannya kan Bapak orang yang sabar gitu ya, Pak, legowo gitu. Banyak yang takut loh sama saya, katanya serem. Oke Mbak, ini kalau sabar ya mungkin enggak, saya bukan inspirator sih, mungkin karena lebih sering sambat malah mungkin saya ya. Mungkin Jadi dari kalau kegiatan inspirasi pagi ini bisa lebih ini ya Pak ya, menjadi pelajaran ya Pak Wahid ya, ya siap. menjadikan belajar sabar ala Pak Dwi gitu Ya, tadi ya Pak ya. nah, mungkin ini kalau boleh sharing atau sambat. Ini Mas Jarir ada yang komen, Kusni nggak diajak. Oh, boleh nggak? Oh, kalau Mas Kusni itu lebih unik lagi itu bukan Milenisti, bukan Juventino, tapi Lecce itu. Sampai profil picture-nya juga Lecce itu. Nggih, kalau sabar itu mungkin saya mengalami berasa harus sabar sekali itu ya waktu di Papua ya. 3 tahun, 3 bulan itu bukan waktu yang singkat. Jadi sedih ya. Dan Sedih Pak. selama di Papua itu mengalami beberapa kali cobaan gitu ya. Kalau nggak salah satu sabar itu kan sabar untuk taat kepada perintah Tuhan, kemudian sabar untuk menghindari yang dilarang, dan sabar untuk atas cobaan ya, atas musibah. Nah, di Papua itu ada beberapa yang membuat saya harus lebih meningkatkan tingkat kesabaran gitu ya, karena di sana itu mengalami banjir bandang Sentani, kemudian tanah longsor di Papua, kemudian kerusuhan sampai 2 kali gitu ya, sampai rumah dinas saya dulu buat ngungsi gitu. Terus yang itu yang dari ini ya, yang langsung gitu ya, dari bencana alam dan bencana sosial gitu. Ditambah lagi selama di Papua itu kayaknya berturut-turut gitu, ada cobaan meninggalnya beberapa keluarga inti gitu ya, dari mbah dan seterusnya sampai mertua dan lain-lain. Dan terakhir sabar yang benar-benar harus membuat sabar dan ternyata harus lama itu adalah adanya pandemi gitu ya. Udah jauh di Papua, nggak bisa pulang, terus di sana juga aktivitas sangat terbatas gitu ya. Jadi memang harus benar-benar bersabar gitu. Makanya sabar itu berat gitu ya, karena insya Allah sabar itu hadiahnya surga gitu. Kalau nggak berat itu hadiahnya mungkin ya Mi Band gitu ya, Iya Pak, betul. Bluetooth, tumbler itu hadiahnya Mas Haris. Dan ya ada, kalau nggak salah ada kata mutiara ya, bukan ayat sepertinya, yang man sobaro gofiro gitu ya. Siapa yang bersabar maka dia akan beruntung gitu. Ya beruntung saya masih sabar, coba kalau enggak gitu, minimal gitu kan. Oke, dan ya memang sabar itu berat, sabar itu capek, tapi insya Allah akan indah pada waktunya. Dan kapan waktunya, ya sabar aja gitu. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih luar biasa ini. Ada istilah sabar yang ternyata dihadapi secara langsung ya Pak Wahid. Tapi insya Allah ada hikmahnya ya Pak ya. Indah pada waktunya, kapan waktunya ya nantilah, sabar aja nunggu gitu ya Pak Wahid. Baik, terima kasih Pak Wahid. Nah, ini mumpung ada sedikit waktu lagi, mungkin saya akan menyapa satu lagi dari ibu-ibu. Tadi sudah bapak-bapak, saya ingin menyapa Bu Erva. Assalamualaikum Bu Erva. Masih di mute Bu, mohon izin. Assalamualaikum Mbak Dona, Bapak Ibu semua, salam sehat selalu. Iya Bu, salam sehat. Gimana keadaannya Bu hari ini Bu?
Alhamdulillah kami sekeluarga sehat, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sehat semua ya. Ya, amin. Sehat dan semangat ya, Bu. Ini kan besok mau menyambut weekend nih, Bu. Kira-kira sudah menjadwalkan apa nih, Bu? Menjadwalkan untuk belajar sabar atau seperti apa, Bu? Weekend, aduh kondisinya seperti ini Mbak Dona. Biasanya saya mungkin sepedahan ya dengan suami. Cuman untuk kali ini kayaknya bakal olahraga di rumah aja deh. Buka tenis meja. Wah, mantap. Iya. Tetap dapat sehatnya yang penting ya, Bu ya. Tetap di rumah dan jaga protokol kesehatan. Yap. Baik, terima kasih Bu Erva. Semoga Bu Erva dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu pula dengan rekan-rekan yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita menutup kegiatan inspirasi pagi ini, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktu. Kita akan berdoa sejenak ya Bapak Ibu. Semoga aktivitas kita di hari ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Dan untuk berdoa, kami silahkan untuk bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan dan juga agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, cukup. Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di Inspirasi Pagi di hari Jumat ini. Semoga semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam menghadapi aktivitas di hari ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas dengan cara untuk selalu bahagia. Dan saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara Inspirasi Pagi hari ini. Kita akan tutup acara Inspirasi Pagi ini dengan menyaksikan kembali yel-yel Direktorat APK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APK bersih, jujur, melayani. Kami Direktorat APK siap wujudkan mereka, anti korupsi, layanan prima. APK, APK, APK bersih, jujur dan melayani. Itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri. APK bersih, jujur, melayani. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, tetap bersabar.